Salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Senang rasanya saya bisa kembali menyapa saudara dan saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus melimpah atas hidup kita dimanapun kita berada. Kali ini saya mau menanggapi video sebuah penjelasan dari Ustadz Sugi mengenai pohon ara yang dikutuk oleh Yesus. Anda dapat melihat videonya dalam channelnya Ustadz Sugi yang berjudul Pertanyaan Besar Buat Si Kukar. Itu pada menit yang ke-7 sampai menit yang ke-9. Cuman dalam video ini saya hanya menanggapi 2 poin saja, di mana dia mengatakan bahwa Yesus tidak mengerti tentang ilmu pertanian, tentang bagaimana yang memperlihatkan pohon itu tiba musimnya berbuah. Yang kedua, Yesus dia mengatakan bahwa Yesus tidak berakhlak mulia sebab ia mengutuk sebuah pohon yang tidak berbuah. Sebelum saya memulai penjelasan saya tentang pohon ara, saya ingin terlebih dahulu bertanya kepada Ustadz Sugi. Saya ingin bertanya tentang surganya umat Islam. Saya bertanya ini bukan untuk bermaksud merendahkan, tapi saya bertanya karena saya lihat Ustadz Sugi kelihatannya pintar, jadi mungkin beliau mampu untuk menjawab pertanyaan yang akan saya tanyakan. Di dalam Al-Quran tertulis bahwa sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, Adam terlebih dahulu ditempatkan di surga. Akan tetapi ketika Adam melakukan dosa, yaitu dengan memakan buah yang dilarang itu, Adam pun dan Hawa diusir dari surga. Yang menjadi pertanyaan saya buat Ustadz Sugi, di manakah Adam mengenal dosa? Mungkin Anda akan menjelaskan bagi saya gambaran yang saya lihat ini. Anda akan mengatakan bahwa ya memang sebelum Adam berdosa, dia ditempatkan di surga. Akan tetapi ketika ia melakukan dosa, ya dia diusir dari surga supaya jangan mencemari surga. Mungkin kira-kira seperti itu gambaran yang akan Anda jelaskan. Tetapi yang harus Anda perhatikan dari pertanyaan saya adalah, di manakah olah TKP Adam melakukan dosa? Di manakah olah TKP Adam mengenal dosa? Di manakah olah tempat kejadian perkara Adam mengenal dosa? Kita setuju dan semua pasti setuju bahwa surga itu kudus, surga itu tidak bercelah. Dan saya harap Ustadz Sugi berkenan untuk menjawab pertanyaan saya ini. Jadi kita lanjut kepada topik pembahasan kita mengenai pohon ara. Benarkah Yesus dalam hal ini tidak mengetahui tentang tiba musimnya pohon untuk berbuah? Benarkah Yesus tidak mengetahui tentang ilmu pertanian yang memperlihatkan bagaimana satu pohon itu dapat berbuah? Tentang bagaimana ketika tiba musimnya pohon itu berbuah, khususnya terhadap pohon ara. Sebelum saya menjelaskannya, mari terlebih dahulu kita mengenal pohon ara, supaya kita dapat memahami lebih baik tentang pohon ara itu. Pohon ara dalam masa pertumbuhannya, dia dapat mencapai ketinggian sekitar 11 meter. Pohon ara dapat berbuah 2 kali dalam setahun, atau musimnya berbuah pada pohon ara itu 2 kali dalam setahun.
Dan ketika tiba musimnya untuk berbuah, pohon itu memperlihatkan dengan munculnya dedaunan para pohon tersebut, disertai dibarengi dengan munculnya putik-putik sari pada pohon itu. Dari putik-putik sari inilah pohon itu akan menghasilkan buah. Buahnya rasanya manis, dan ketika mencapai kematangannya, buahnya itu dapat jatuh dengan sendirinya dari pohon itu. Dan putik sari ini pun yang akan menjadi buah dari pohon ara itu, ini pun bisa juga dimakan dan rasanya pun juga sangat manis. Cuman ada hal yang harus kita perhatikan, sesuatu yang unik dari pohon ara ini, yaitu walaupun ketika tiba musimnya dalam berbuah 2 kali dalam setahun, dengan memperlihatkan tanda dengan munculnya dedaunan para pohon itu, tetapi jika tidak disertai dengan adanya putik-putik sari yang akan menjadi buah dari pohon itu, bisa dipastikan pohon itu tidak akan menghasilkan buah. Jangan harap pohon itu akan mengeluarkan buah dari pohonnya. Ini dapat kita lihat dalam Lukas pasal 13 ayat 7. Di situ memperlihatkan Yesus ketika memberi perumpamaan tentang seorang pemilik kebun anggur yang dimana di dalamnya ada pohon ara. Ia menunggu sampai 3 tahun, tetapi pohon itu tidak kunjung untuk mengeluarkan buah. Inilah keunikan dari pohon ara, yang walaupun ketika masa berbuah dengan 2 kali dalam setahun, musimnya untuk berbuah 2 kali dalam setahun, tetapi jika tidak adanya putik-putik sari ketika tiba musimnya berbuah dengan memperlihatkan tanda munculnya dedaunan pada pohon itu, tetapi tidak disertai dengan putik sari, bisa dipastikan pohon itu tidak akan mengeluarkan buah. Jadi mari kita lihat Injil Markus pasal 11 ayat 13. Di situ firman Tuhan mengatakan, dan dari jauh ia melihat pohon itu sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Akan tetapi ketika ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Dalam konteks Injil Markus, di situ sangat dicatat dengan jelas bahwa orang Yahudi sangat mengenal betul tentang pohon ara. Orang Yahudi, khususnya Markus baik Yesus, pohon ara bukanlah hal yang pertama bagi mereka. Pohon ara bukanlah hal yang pertama yang mereka kenal dalam hidup mereka, sebab itu sudah ada tertulis dalam Perjanjian Lama. Jadi Markus mencatat pada ayat yang ke-13 Injil Markus pasal 11 ayat 13, di situ dikatakan, dan dari jauh ia melihat pohon itu sudah berdaun. Artinya bahwa Yesus baik Markus sangat mengenal betul tanda yang memperlihatkan ketika tiba musimnya pohon itu untuk berbuah, yaitu dengan memperlihatkan dengan munculnya dedaunan pada pohon itu. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Akan tetapi ketika ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Inilah yang dimaksud keunikan dari pohon ara, yaitu walaupun dengan memperlihatkan tanda munculnya dedaunan pada pohon ara ketika tiba musimnya, tetapi jika tidak disertai dengan adanya putik-putik sari,
yang istilahnya orang Yahudi menyebutnya dengan tats, jangan harap pohon itu akan mengeluarkan buah. Sehingga Markus mencatat, sebab memang bukan musim buah ara. Inilah yang dimaksud oleh Markus. Walaupun tiba musimnya berbuah dengan memperlihatkan tanda munculnya dedaunan-dedaunan tanpa disertai dengan adanya putik-putik sari, jangan harap pohon itu akan mengeluarkan buah. Dan kita sudah melihat dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 7, pemilik pohon anggur di mana di dalamnya terdapat pohon ara, yang menunggu sampai 3 tahun, pohon itu tidak kunjung menghasilkan buah. Inilah yang harus diperhatikan mengenai pohon ara. Dan Yesus, baik Markus, sangat mengenal betul tentang bagaimana tanda yang memperlihatkan ketika tiba musimnya pohon itu berbuah. Jadi Yesus sangat paham dan mengenal, sebab dia orang Yahudi. Lalu yang kedua, apa alasan Yesus? Dia sudah melihat bahwa pohon itu tidak berbuah. Lantas, mengapa dia mengutuknya? Mengapa Yesus mengutuk pohon itu? Apa alasan Yesus memperlihatkan ini di hadapan para murid, di hadapan orang-orang Yahudi ketika mengikuti Yesus kala itu? Pohon anggur ataupun pohon ara itu merupakan gambaran yang dipakai Tuhan dalam kehidupan orang-orang Israel, dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Kita dapat melihat dalam Hosea pasal 9 ayat 10. Di situ dikatakan firman Tuhan dalam Hosea pasal 9 ayat 10. Di situ dikatakan firman Tuhan, seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu. Dan seperti demikianlah firman Tuhan, dan seperti buah sulung hasil pertama pada pohon ara, aku melihat nenek moyangmu. Seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu. Dan seperti buah sulung hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu. Jadi pohon ara dan pohon anggur merupakan gambaran kehidupan yang dipakai Tuhan dalam orang-orang Yahudi. Kita dapat melihat hal ini bahwa orang Yahudi sangat begitu aktif dengan aktivitas rohaninya, sangat begitu aktif dalam memperlihatkan daun-daun rohaninya, tetapi mereka tidak menghasilkan buah pertobatan, mereka tidak menghasilkan buah rohani itu. Jadi ini dipakai Yesus, pohon ara, yang merupakan gambaran kehidupan bagi orang Yahudi. Yesus memperlihatkannya dengan mengutuk pohon itu, sehingga pohon itu menjadi kering dan ia dicampakkan lalu dibakar ke dalam api. Artinya bahwa orang Yahudi yang begitu aktif, yang begitu sangat ketat dengan aktivitas rohaninya, tetapi tidak memiliki buah-buah pertobatan atau buah-buah rohani itu, mereka sama dengan pohon ara yang mereka begitu aktif dalam aktivitasnya, tetapi tidak memiliki buah-buah rohani dan buah-buah pertobatan, tidak menghasilkan buah-buah rohani dan buah pertobatan dari aktivitas rohani mereka, dari daun-daun rohani mereka. Mereka akan sama dengan pohon ara itu, yang walaupun mereka yang merupakan umat pilihan Allah, umat kesayangan Tuhan, tetapi jikalau mereka tidak memiliki buah
jika mereka tidak menghasilkan buah dari buah-buah rohani itu, mereka akan sama dengan pohon itu yang akan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Inilah yang dipakai Yesus ketika Yesus kala itu bersama dengan para murid dan orang-orang Yahudi. Dan Yesus juga dalam hal ini mengajak orang Yahudi untuk kembali mengingat dan mengingat lagi apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia tentang mereka. Yeremia pasal Yeremia pasal 8 Yeremia pasal 8 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, "Aku mau memungut hasil mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah pada pohon anggur, tidak ada buah pada pohon ara." Yesus ketika melihat pohon ara yang tidak menghasilkan buah dengan memperlihatkan dalam musimnya berbuah dengan munculnya dedaunan tanpa disertai dengan ada yang putih-putih sari, hanya dengan daun-daun itu saja Yesus mengutuknya sehingga menjadi kering. Yesus dalam hal ini memakai itu untuk menyinggung orang Yahudi, untuk memperlihatkan iman orang Yahudi yang tidak menghasilkan buah, dan kembali untuk mengajak mereka untuk kembali mengingat apa yang dikatakan Nabi Yeremia pasal 8 ayat 13. "Aku mau memungut hasil mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah pada pohon anggur, tidak ada buah pada pohon ara." Jadi maksud Yesus, alasan Yesus mengutuk itu bukan semata-mata karena dia lapar, lalu dia marah, merepet, dan ia mengutuk pohon itu karena ia kesal. Bukan seperti itu maksud Yesus. Tetapi ini dipakai Yesus untuk memperlihatkan gambaran mengenai kehidupan kerohanian orang Yahudi, yang dimana mereka yang memiliki daun-daun rohani, yang memiliki aktivitas-aktivitas rohani, tetapi tidak menghasilkan buah, tidak memiliki buah-buah pertobatan atau buah-buah rohani. Mereka akan sama dengan pohon itu yang akan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Artinya mereka sama sekali tidak memiliki arti, tidak memiliki guna, walaupun mereka umat kesayangan Tuhan. Jadi inilah alasan Yesus memperlihatkan itu di hadapan para murid dan orang-orang Yahudi kala itu. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya harap Ustadz Sugi dapat menjawab pertanyaan saya itu. Dan memang ketika saya mau membuat video, saya ingin membuatnya sekitar 2 minggu yang lalu. Akan tetapi ketika saya ada hal yang mau saya luruskan dulu. Ketika saya mau membuat video itu, saya tiba-tiba melihat YouTube di mana perdebatan antara Pak Morowali dan Pak Rudi Yohanes. Di situ saya terkejut. Kenapa? Mengenai tentang Yudas yang mereka bahas, dan juga pernyataan Rudi Yohanes yang mengatakan bahwa kemahatauan Yesus terbatas ketika dia datang menjadi manusia. Hal itu diperlihatkan karena Yesus tidak mengetahui tentang hari kiamat. Inilah yang mau saya bahas, inilah yang mau saya tunjukkan tentang video saya yang berikutnya. Saya ingin membahas tentang Yudas, bahwa dia masuk neraka, dan juga saya ingin membahas tentang benarkah Yesus kemahatauannya terbatas karena ia tidak mengetahui hari kiamat. Dan ini yang mau saya luruskan, dan makanya video ini agak terlambat karena maksud saya sekalian saya mau mengatakan ini supaya kita dapat memahami bagaimana tentang si Yudas dan bagaimana tentang maksud Yesus dalam hal hari kiamat.
Jadi saya harap video saya yang selanjutnya dapat teman-teman saksikan dan dapat teman-teman bagikan. Sekian dulu dari saya. Salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.